Peristiwa penculikan 7 jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, merupakan suatu tragedi berdarah dan membuat trauma bangsa Indonesia. Dan pada akhir-akhir ini terhembus isu-isu tentang bangkitnya PKI di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia ternyata PKI sudah pernah 4 kali memberontak pada pemerintah. Video ini akan menampilkan fakta-fakta sejarah tersebut. Namun sebelum itu mohon untuk dapat subscribe dan share pada teman-teman untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah lain. Partai Komunis Indonesia berawal dari terbentuknya ISDA, Indisch Social Democratic Association, pada tahun 1914 oleh Henk Sniffliet, orang Belanda yang beraliran sosialis. Awalnya Sniffliet mengedukasi orang-orang Hindia Belanda untuk menentang kekuasaan kolonial, tetapi kemudian ia memperkenalkan ide-ide Marxisme dan mulai mempropaganda anggotanya. Pemberontakan Partai Komunis pertama di Indonesia adalah pemberontakan pelaut dan tentara di Pelabuhan Surabaya pada akhir 1917. Sekitar 2.000 pelaut Belanda dan pribumi di bawah naungan ISDV dan Sniffliet memberontak di Pangkalan Laut Surabaya dan membentuk Dewan Soviet. Tetapi pemberontakan ini gagal. Pemerintah Belanda menangkap dan memulangkan para pelaut tersebut termasuk Sniffliet ke Belanda. Now it's getting late. Now we must part. Pada Kongres ISDV di Semarang bulan Mei tahun 1920, ISDV berubah menjadi Partai Komunis Hindia. Semaun diangkat sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, sekretaris dan bendahara adalah orang Belanda. Kongres Semarang bulan Desember tahun 1921 dihadiri Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Hasil kongres adalah PKH berubah nama menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, dan Tan Malaka menjadi Ketua Umum PKI. Pada tahun 1926, Musso dan Alimin meminta dukungan Komintern, Komunis Internasional, untuk melakukan revolusi di Indonesia. Tapi ditolak oleh Joseph Stalin dengan alasan Belanda masih terlalu kuat dan PKI belum memiliki pengikut yang memadai untuk melakukan revolusi. Tetapi Alimin dan Musso tetap merencanakan pemberontakan, walaupun Stalin dan Tan Malaka tidak setuju. Pemberontakan kedua adalah pemberontakan buruh dan tani di Jawa dan Sumatera Barat pada tahun 1926 sampai tahun 1927. Pada November tahun 1926, pemberontakan buruh dan tani yang meletus di daerah-daerah seperti di Banten, Batavia, Tangerang, Priangan, Pekalongan, dan Solo. Pada Januari tahun 1927, terjadi pemberontakan di Sumatera Barat seperti di Silungkang, Sawah Lunto, Padang, dan Pariaman. Pada pemberontakan ini PKI di bawah pimpinan Alimin memproklamirkan republik. Tapi pemberontakan ini dapat dipatahkan oleh Belanda.
Belanda menangkap sekitar 13.000 aktivis, menahan 4.500 orang dan 823 orang dibuang ke Bovendigul, Papua. Pemerintah Hindia Belanda menangkap Ali Min dan Musso. Setelah bebas, Musso pergi dan belajar ke Uni Soviet. Tahun 1935, Musso kembali dari Moskow ke Surabaya, berkenalan dengan Amir Syarifuddin dan memintanya untuk menginfiltrasi partai-partai politik di Indonesia. Tapi kemudian 1936, Musso kembali ke Moskow. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 3 Juli tahun 1947, Amir Syarifuddin yang kader PKI menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun karena kegagalan kabinet Amir Syarifuddin dalam perundingan Renville dengan Belanda pada bulan Januari tahun 1948, memaksa ia mundur sebagai Perdana Menteri. Ia kemudian digantikan oleh Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. 11 Agustus tahun 1948, Musso kembali dari Moskow ke Yogyakarta dan pada tanggal 30 Agustus tahun 1948, Musso menjadi Ketua PKI. Pada masa pengurusannya, Amir Syarifuddin, D.N. Aidits, M. H. Lukman, dan Nyoto menjadi anggota Politbiro PKI. Sejak itu pula lah PKI resmi menjadi partai oposisi pemerintah dan sering membuat provokasi. Puncaknya adalah pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan Madiun dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas PKI, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Ia menjabat sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. PKI menculik dan membunuh pejabat-pejabat negara, tentara, guru, ulama-ulama yang tidak pro PKI, termasuk Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo dan Dr. Muwardi. Presiden Soekarno memberikan maklumat pada rakyat dan tentara agar memilih Soekarno-Hatta atau Musso dan Amir Syarifuddin. Presiden Soekarno memerintahkan Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Nasution untuk menangkap tokoh-tokoh PKI Madiun. Sadar akan posisinya yang terjepit, Musso melarikan diri ke Ponorogo dan Amir Syarifuddin ke Grobogan. Sementara kader-kader muda seperti Aidits dan Lukman pergi ke Tiongkok dan Nyoto ke Uni Soviet. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober Musso ditangkap dan ditembak di Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di Grobogan kemudian dihukum mati di Surakarta. Tahun 1950 PKI kembali bangkit. Pada Januari tahun 1951, D.N. Aidits menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. M. H. Lukman dan Nyoto menjadi Wakil Sekjen. PKI berkembang pesat di Indonesia dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Bahkan pada pemilu September tahun 1955, PKI memperoleh 6 juta suara pemilih. Ini menjadi partai terbesar nomor 4 setelah PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama.
Pada tahun 1960-an PKI mulai bertentangan dengan TNI Angkatan Darat dan partai-partai Islam lainnya. Hingga pada tahun 1965, terhembuslah isu Dewan Jenderal yang seolah-olah akan merebut kekuasaan apabila Presiden Soekarno meninggal dunia. Pecahlah pemberontakan PKI keempat pada tanggal 30 September tahun 1965. PKI dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel untuk menculik 7 jenderal Angkatan Darat yang kemudian membunuhnya di Lubang Buaya. Penculikan ini menjadi anti klimaks bagi PKI. Pada tahun 1966 PKI dibubarkan dan menjadi partai terlarang di Republik Indonesia. Demikianlah sejarah pemberontakan PKI di Indonesia. Timbul pertanyaan menarik, kenapa sih PKI selalu gagal? Pada Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 mengharamkan ideologi PKI karena doktrin PKI yang anti Tuhan dan menghalalkan segala cara. Tidak heran, dalam tiap kali mengadakan aksinya, PKI selalu menggunakan aksi-aksi provokasi yang pada akhirnya menimbulkan aksi-aksi pembunuhan. Menurut Profesor Salim Said, pada peristiwa pemberontakan G30S, PKI memang melakukan penculikan 7 jenderal. Tapi sampai saat ini masih sulit untuk mencari siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Yang pasti, peristiwa tersebut adalah sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia. Nanti siapa yang akan membaca? Sobat Channel 121, bagaimana menurut kalian? Sampaikan segera ke Kapten Suradi dan segera siarkan lewat Corong RRI. Siap, laksanakan. Apakah PKI saat ini masih ada atau sudah terkubur? Silahkan memberi komennya. Ya, pekerja-pekerja di sini sekarang sudah mulai pada datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, supaya aku senang dan semangat membuat video lanjutannya. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat.